Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow, ya, ada sebuah berita yang pesan berantai ya, yang kemudian ini menyebar di media sosial bahwa ada seorang ustadz yang katanya dilantik jadi wali oleh Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul. Nah, ini kemudian dikhawatirkan membuat heboh. Nah, tapi kesininya ya nanti kita baca beritanya, dan ternyata itu ya membuat banyak orang bertanya-tanya sih, sebenarnya banyak orang bertanya-tanya. Dan bagaimana sejatinya ada wali ya yang dilantik oleh Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul. Ya, kalau kita lihat dari MUI sendiri menganggap kalau Nabi Khidir oke lah, masih perdebatan ya. Ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup ya, ada yang mengatakan sudah tidak ya. Nah, perseteruan tentang Nabi Khidir alaihissalam ini juga kalau kita lihat ya, bagaimanapun juga dari segi hadis ya tidak bisa gitu ya, karena Rasulullah SAW bersabda, berapa ratus tahun dari saya yang hidup saat ini ya, setelah saya itu tidak ada lagi yang hidup. Jadi artinya berapa ratus tahun, walaupun ada yang masih hidup, nanti sudah tidak hidup lagi. Yaitu Rasulullah memberi batasan waktu ya. Ya, artinya kalau ketika itu ada Nabi Khidir berarti sudah meninggal. Tapi ya, itu pun para ulama ahli hadis memang ada hadis seperti itu. Tapi kemudian tetap wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu ya. Nah, itu tentang Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Nah, yang selanjutnya, siapa Nyi Roro Kidul ini? Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh MUI ya. Oke, ya, kok ada dilantik oleh Nyi Roro Kidul juga gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah benar ya ada wali yang dilantik ya, diangkat oleh Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul sekaligus? Ya, ternyata ketika di cross check bahwa ini adalah hoax ya, ustadz yang bersangkutan yang itu kemudian diklarifikasi tidak pernah membuat pernyataan seperti itu. Bahkan ustadz tersebut melaporkan ya adanya kerugian ya, artinya nama baiknya ya menjadi menyebar kemana-mana dengan predikat yang kurang baik. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita menyaring ya informasi-informasi ya, bagaimana konsep tentang wali itu sendiri ya. Ya, wali itu sendiri memang diakui dalam Islam, tapi apakah kemudian dideklarasikan saya sudah diangkat jadi wali, apalagi oleh Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Bahkan para wali itu sebagian besar banyak yang diketahui bahwa beliau itu adalah wali setelah setelah mereka meninggal ya. Jadi justru selama hidupnya itu banyak yang nggak tahu. Ada yang memang wali ya, dia tidak tahu kalau dia itu wali. Nah, ada yang dia tahu dia itu wali tapi dia tidak ngabarin ke orang lain, dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi intinya adalah para pemirsa ya, wali itu adalah ada dalam Islam. Tapi kemudian apakah harus diumumkan dan kemudian ada embel-embelnya dilantik oleh Nabi Khidir alaihissalam dan Nyi Roro Kidul, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ya. Itu yang menjadi poin kita pada kali ini dalam merespon adanya pengakuan atau video, foto dan suara yang menyebar di media sosial ya. Justru banyak para wali itu yang tidak mengaku menjadi wali. Bahkan ada wali yang disembunyikan oleh Allah ya, tidak ada yang tahu kalau dia itu wali ya. Makanya betul-betul kita ini harus, kalau dalam akhlak, dalam tasawuf ya, kita harus betul-betul hati-hati kepada setiap orang. Jangan sampai berkata buruk kepada orang yang secara lahiriah, secara kasat mata itu kita pandang remeh lah ya. Mungkin profesinya rendah, terus kita bisa ngomong seenaknya, menyakitkan. Nah, jangan-jangan dia wali. Jangan-jangan dia wali gitu loh. Nah, makanya para pemirsa harus betul-betul di sini, betul-betul kita harus membersihkan hati kita ya. Bahkan tidak perlu pengakuan pun ya, seorang wali tetap menjadi wali ya. Nah, disitulah ya para pemirsa, hati-hatinya kita ya terhadap semua orang itu dalam rangka menjaga agar jangan sampai kita ya
mencaci, mengolok, ya merendahkan, mengeluarkan kata-kata buruk kepada orang, yang bisa jadi dia itu wali. Tapi secara kasat mata, ya mungkin tidak terlihat dia itu wali. Ya, wali itu kan orang yang benar-benar dekat betul dengan Allah, ya kekasih Allah. Ya, di sini pentingnya ya para pemirsa untuk kita bisa hati-hati di situ ya. Tapi kemudian apa namanya mendeklarasikan bahwa saya wali diutus oleh dilantik oleh Nabi Khidir alaihissalam dan Nyi Roro Kidul. Ini menjadi pertanyaan ya. Seandainya pun ada orang yang mengatakan seperti itu, kita lihat dulu syariatnya. Dia sholat atau tidak, dia puasa atau tidak. Kalau kemudian mengaku wali tapi syariatnya los, ya tidak sholat, ya tidak melakukan hal-hal yang ada dalam syariat, justru melanggar syariat. Ya ini stop dulu. Ini cara bersikap yang benar. Stop dulu. Jangan ikuti dia. Ya, jangan ikuti orang tersebut karena bagaimanapun juga para ulama telah bersepakat. Namanya wali ya. Nah, kita kan nahkumu bizawahir. Kita ini menghukumi apa yang tampak, apa yang kita lihat. Kalau ada orang mengaku wali tapi tidak sholat, jangan ikuti. Ya, seandainya dia beneran wali, ya itu tanggung jawabnya dia gitu loh. Tapi memang ya bangsa Indonesia ini punya sejarah khusus ya, artinya dengan kedekatan-kedekatan dengan orang-orang yang seperti spesial seperti para wali ya, itu memang menarik sebenarnya ya, karena kita ini mengkultuskan seseorang yang punya spiritual tinggi itu sudah menjadi budaya. Oke. Tapi hati-hati, kalau ada orang ngaku wali tapi tidak sholat, tidak puasa atau melanggar syariat, maka jangan ikuti dia. Itu lebih aman bagi kita, karena kita manusia biasa, nahkumu bizawahir. Kita menghukumi apa yang tampak. Kita menghukumi apa yang bisa kita lihat, kita dengar, kita saksikan langsung. Nah, itu kan lebih aman. Nah, lebih aman. Jadi kita lihat dulu beritanya para pemirsa. Ini dari MUI ya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas meminta agar kasus Ustadz Encep yang disebut sebagai wali dicek kebenarannya. Hal ini untuk menghindari kegaduhan di masyarakat. Agar tidak terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, maka saya minta MUI setempat bersama para ulama dan tokoh masyarakat serta aparat agar turun untuk menyelesaikan masalah ini, kata Anwar saat dihubungi Sabtu 2 Oktober 2021. Kalau hal ini dibiarkan tentu tidak diambil tindakan, maka masalah ini jelas akan menimbulkan kekerasan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu jelas tidak kita inginkan, kata beliau. Bagi beliau ada hal yang menyimpang jika seseorang dilantik oleh Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul untuk menjadi wali. Dalam Islam memang ada soal Nabi Khidir, tapi tidak ada soal Nyi Roro Kidul ya. Bagaimana pula kok Nabi Khidir bisa berjalan seiring dalam menunjuk seseorang untuk menjadi wali bersama Nyi Roro Kidul? Menurut MUI, jika benar soal penunjukan wali adalah hal yang salah, sehingga akan berakibat buruk bagi masyarakat. Pengakuan yang bersangkutan bahwa dia adalah seorang wali yang dikenal dalam konteks Islam jelas tidak bisa diterima, dan mengakuinya sebagai seorang wali jelas akan membawa keyakinan kita menjadi keyakinan sesat dan menyesatkan ya. Nah, kalau kita lihat ya, memang dari kepala desa sudah mendatangi, sudah ada ya, itu menyatakan pesan tersebut adalah hoax ya. Kalau kita lihat lagi bahwa beliau juga ya itu melaporkan ya, sudah diklarifikasi ke Ustadz Encep. Klarifikasi dilakukan bersama unsur kecamatan, Surade dan pihak kepolisian ya, itu dikatakan hoax ya. Itu rekaman suaranya itu hoax ya. Dan ya Ustadz Encep sendiri sudah melaporkan pembuat dan penyebar pesan tersebut ke aparat kepolisian. Nah, di sini pentingnya para pemirsa untuk melihat secara jelas ya. Nah, tentang wali yang kemudian kaitannya dengan agama, memang harus kita belajar ya. Kita belajar supaya tahu ya, agar bisa lebih komprehensif dan tidak salah ya. Itu seperti itu sebenarnya. Dari GP Ansor ya, acara ya, kemudian 25 hari bersama Ustadz Encep ya. Dan GP Ansor mengatakan bahwa tidak ada selama 25 hari itu ya
Yang kemudian ada mengatakan bahwa mengaku wali, tidak, itu tidak ada. Dari disebutkan di sini ya, dari awal pertama sampai hari ke-25 tidak sekalipun ajengan Encep mengatakan bahwa dirinya adalah wali yang dilantik Nabi Khidir, bahkan Nyi Roro Kidul. Bahkan tidak ada perkataan sampai menjamin jamaahnya masuk surga ya. Adapun ketika penampilan yang disinggung, penampilan Ustadz Encep yang dianggap nyeleneh karena tidak pakai baju, ya, Hamdin menegaskan bahwa itu merupakan tugas dari gurunya. Jadi ini adalah seorang murid yang patuh terhadap gurunya, walaupun secara zahir itu mungkin kurang berkenan, ya, tapi kan tetap menutup aurat. Auratnya laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut gitu loh. Jadi bukan berarti itu membuka aurat, tidak. Cuma memang disuruh gurunya tidak memakai baju. Ini adalah kalau bisa dalam ya, kalau kita secara umum ya mungkin wah nggak sopan nih orang, tapi ya itu masih dalam aurat. Secara fikih masih boleh. Ya, kita kan kalau bicara kesopanan kan hal yang lain, karena setiap tempat, daerah, waktu itu bisa berbeda-beda. Kita berbicara tentang kesopanan ya, jadi sangat relatif sekali. Nah, sedangkan dari sudut pandang yang lain, ini adalah salah satu cara guru untuk mengajari muridnya. Ya, karena beliau patuh dengan gurunya, maka disuruh tidak pakai baju, ya tidak pakai baju. Dalam rangka latihan. Ini latihan ya, dilatih dari guru beliau. Nah ya, kemudian ada video-video ketika dianggap sholat padahal itu lagi mahalul qiyam. Ada videonya semua, dan YP Ansor ya siap mendampingi ya Ustadz Encep dalam perlindungan hukum. Artinya ya memang beliau tidak pernah mengaku seperti itu adalah hoax. Maka kita harus hati-hati mencerna para pemirsa berita-berita yang kemudian menyudut-nyudutkan ya. Artinya loh, kok ini di depan umum nggak pakai cuma pakai sarung, tidak pakai baju. Nah ini ya sudah, itu tugas dari gurunya dan dia melaksanakannya, beliau melaksanakannya, ya sudah, tidak masalah. Sedangkan kalau secara fikih ya nggak apa-apa orang ini tetap menutup aurat, karena auratnya kan dari sarung itu bisa ditutup. Nah ya, ini kan hanya masalah kesopanan yang ya mungkin bisa jadi setiap daerah, setiap tempat, setiap majelis atau setiap itu bisa berbeda-beda standar kesopanan. Ya kalau memang Anda merasa bahwa beliau tidak sopan, ya sudah, nggak usah ikut, nggak usah dilihat, nggak usah komentar gitu ya. Artinya ketika masyarakat yang di situ, warga yang di situ, hadirin di situ tidak apa-apa, ya sudah, lanjut kan, artinya tidak ada masalah. Nah jadi ini ya para pemirsa, itu hoax, tidak ada menjadi wali ya dilantik oleh Nabi Khidir, oleh Nyi Roro Kidul, itu semua hoax ya, dan bahkan sudah dilaporkan siapa penyebar hoax ini ke kepolisian dan ke aparat ya. Dan kita sebagai pemirsa ya harus lebih cerdas, harus lebih tahu ya sebenarnya bagaimana kita mengolah, memfilter apa yang ada di media sosial. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.